Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambung video pertama silaturahim ke rumah Bapak W, salah satu mitra pengrajin pembuat cincin seni keindahan meracik batu akik dan batu permata. Kita bersama tim Toha Putra Art di sini ditemani oleh Bang Irwan. Beliau adalah fotografer dari Toha Putra Art. Kemudian ada juga Bang Mas Masmud, ya. Bang Mas Masmud meskipun sudah tidak muda lagi tapi masih semangat nih. Selalu ikut kegiatan Rihlah Masjid to Masjid. Kemudian ada pula Mas Kevin sebagai driver dari Toha Putra Art. Kemudian yang selanjutnya kita nanti akan mengupas atau mengulas tuntas bagaimana cara membuat batu cincin supaya seninya terlihat semakin indah, semakin membuat orang-orang penghobi cincin tertarik. Jadi yang menjadikan batu permata indah dan menarik, di samping kualitas batu permata atau batu akik, ini juga tidak kalah penting dalam rangka mempercantik dan memperindah nilai seninya itu. Ini proses pembuatan. Nah, ini baik. Ini adalah proses peleburan, ini proses melebur silver atau perak. Ternyata untuk membuat perak supaya semakin kinclong, semakin beraura keindahannya, ini dicampur dengan sedikit borak ini katanya nih. Nah, setelah dicampur dengan borak, kemudian dilakukan pemanasan, ya. Ini masih manual nih. Tempat untuk meleburnya ini ternyata dibuat dari tanah liat, ya. Masih sederhana alatnya ini. Kemudian untuk menyalakan pijar api yang mirip dengan apa namanya, dengan alat-alat las listrik, ternyata dipompa manual oleh kaki sebelah kanan dari pengrajin yang namanya W, ya, dari Kabupaten Kuningan. Nah, ini prosesnya demikian, terus dipanasi sampai meleleh, akhirnya sampai mencair menjadi cairan silver. Nah, bisa lihat langsung ya, silver yang dicampur dengan borak dipanaskan dengan beberapa menit, kemudian nanti hasil akhirnya menjadi silver batangan yang sudah terlihat lebih kinclong karena mungkin tadi diracik dicampur dengan borak ini, ya. Ini lumayan lama ini para pemirsa, sambil menunggu mencair menjadi lempengan. Nah, itu mulai kelihatan. Nah, setelah mencair kemudian dituangkan kayak semacam alat cetak supaya menjadi batangan silver. Nah, selanjutnya setelah menjadi batangan kemudian dicelupkan kepada air aki katanya, kemudian dibilas pakai air NaCl, ya, atau bisa air biasa. Nah, ini selanjutnya setelah menjadi batangan silver kemudian proses ditempa, penempaan. Model ditempanya juga masih pakai manual nih. Nah, ini ditempanya dengan menggunakan alat tempa tradisional, ya, bisa dilihat sebagai dasar atau landasan juga besi yang cukup besar. Nah,
Kemudian alat pegangnya pakai pinset, dan alat tempanya atau pemukulnya ini martil atau hammer ya. Nah, supaya alat tempa ini tidak merusak ke lantai rumah, ini karena rumahnya pengrajin ternyata sudah bagus nih, sudah beralaskan keramik ini. Nah, ini landasan besi tempanya itu ternyata dikasih tunggul kayu ya, mungkin dengan diameter kurang lebih sekitar 45-50 cm diameternya ini ya. Sambil menerangkan, Pak Wanda menjelaskan. Kemudian setelah penempaan, karena ini cukup lama ya, nanti ditempa, dijadikan lempengan-lempengan yang sesuai dengan lebar jari. Nah, ini penempanya seperti ini. Para pemirsa mungkin melihat penempaan seperti ini masih terlihat hal yang biasa, pekerjaan biasa. Namun ajaibnya atau luar biasanya nanti ketika sudah menjadi cincin. Dengan alat-alat yang serba sederhana ini, ternyata hasil akhir menjadikan cincinnya sungguh luar biasa. Mungkin nanti pada video-video selanjutnya akan kami ulas, akan kami tayangkan video-video cincin buatan custom konvensional. Jadi bukan pakai produk mesin, tapi pakai keterampilan. Kalau boleh dibilang sama seperti zaman sekarang ya, kayak pembatik-pembatik di daerah Cirebon, di daerah Trusi, kemudian Pekalongan gitu ya. Sekarang dengan canggihnya alat-alat mesin cetak, itu sudah jarang sekali atau sudah langka sekali para pengrajin yang secara konvensional dengan batik tulis. Demikian pula ini terjadi pada para pengrajin atau para penggiat seni keindahan dari cincin custom handmade ya. Nah, ini masih ditempa terus ya, sampai sesuai hasil akhir. Nanti kurang lebihnya sebesar atau tipis tebalnya, itu tebal tipisnya maksudnya sesuai dengan jari pemesan. Nah, setelah proses ini nanti akan diukur besar kecilnya ukuran jari para pemesan cincin. Nah, ini cara menyalakan pijar api untuk memanaskannya saja masih sangat tradisional ya. Nah, ini bisa dilihat dengan tekun, teliti ya. Ternyata dalam 1 minggu paling-paling kalau pemesanan cincin yang sangat bagus, ini paling bisa memperoleh hanya 1 atau paling banyak 2 buah cincin. Nah, nanti selanjutnya mungkin akan mengulas pada video berikutnya hasil akhir dari proses pembuatan cincin oleh Mr. W dari Kabupaten Kuningan. Itu saja mungkin tayangan proses pembuatan cincin yang bisa kami ulas. Insya Allah pada video selanjutnya akan kami sambung kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.